Setelah menikah, suamiku setiap hari mencuci tangan dan memasak untukku. Namun, aku tidak merasa hidupku sempurna. Meskipun aku mengenakan pakaian seperti putri bangsawan dari dinasti feodal, aku tetap membawa keyakinan hidup seumur hidup. Satu pasangan sehidup semati, yang kupegang dari dalam hati. Namun suamiku, demi membalas budi seorang wanita yang telah menyelamatkan nyawanya, bertekad untuk menjadikannya selir. Orang-orang berkata aku cemburu. Sebagai istri utama, aku tak bisa menerima seorang wanita yang lemah sakit dan tak bisa melayani suamiku. Mendengar itu, aku hanya merasa lucu. Di zaman di mana perselingkuhan fisik dianggap sah, tidak ada yang bisa memahami penderitaanku atas pengkhianatan mental. Namun orang-orang berpikir bahwa wanita itu tidak hanya menyelamatkan suamiku, dia juga adalah putri dari guru suamiku. Menjadikannya selir adalah hal yang wajar. Bahkan ibuku dan paman kerajaan juga datang untuk membujukku. Wanita itu lemah dan sakit, tak bisa melayani suamimu. Jadi mengapa harus peduli jika ada seorang lagi yang makan di rumah ini? Mereka tampaknya yakin bahwa meski suamiku menikahi selir, kehidupan pernikahan kami tidak akan berubah seperti dulu. Namun, seorang wanita yang telah hidup di sarang bandit selama 8 tahun. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Di malam hari, suamiku, Ye Yingan, seperti biasa memelukku erat. Yan Sue dulu juga melakukannya untuk menyelamatkan kami. Karena itu kami terjebak dalam situasi ini. Aku hanya mencintaimu. Apakah kamu bisa mengerti penderitaanku? Dia menunduk dan menghela napas. Napas panasnya menyentuh telingaku. Aku mengerti tentang budi yang harus dibalas dan ajaran yang harus dihormati. Memang dia harus membalasnya. Namun, Yan Sue bukanlah satu-satunya yang menyelamatkan kami. Dan juga, murid-murid Yan Sue tidak hanya dia seorang. Mengapa harus dia? Akhirnya, aku tak tahan dan bertanya. Murid-murid seniormu yang lain juga belum menikah. Mengapa dia tidak pergi ke mereka untuk menjadi istri utama? Kenapa malah datang ke sini untuk menjadi selir? Ye Yingan berubah pucat mendengarnya. Sueer sedang terluka. Dia tak membiarkan siapapun mendekat. Hanya aku yang bisa menenangkan hatinya. Mendengarnya, aku tak bisa menahan tawa. Jika begitu, berarti dia hanya menginginkanmu, bukan? Kalau begitu, lebih baik berikan saja posisiku sebagai istri utama padanya. Apa yang kamu katakan? Sueer baik hati dan pengertian. Dia masuk ke rumah ini hanya untuk mencari tempat bergantung. Bagaimana bisa dia memanfaatkan penyakitnya untuk merusak hubungan suami istri kita? Meskipun kamu cemburu, itu harus ada waktunya, bukan? Ye Yingan menatapku dengan hati yang terluka. Matanya berkilau dengan kekecewaan yang tidak disembunyikan. Aku sudah bilang, aku hanya mencintaimu. Apa kamu benar-benar berpikir, aku adalah orang yang tidak bisa dipercaya? Apa kamu benar-benar tidak percaya perasaanku padamu? Aku dengan tiba-tiba mendorongnya pergi. Lalu bagaimana denganmu? Di matamu, aku hanya orang yang cemburu tanpa alasan? Kamu tidak menyadari bahwa mahasiswi itu punya niat terselubung? Ye Yingan terdiam beberapa detik lalu perlahan berkata, ku tahu, Sueer memang punya beberapa niat pribadi. Dia selalu memperlakukanku berbeda sejak kecil. Tapi, dia memang benar-benar menyedihkan. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Setelah itu, dia dengan gelisah membuka pintu dan pergi. Melihat punggungnya yang semakin menjauh, air mataku jatuh seperti mutiara yang terputus. Saat itu aku mulai membenci loyalitas Ye Yingan. Dulu, aku mencintai sifat-sifat indahnya. Namun sekarang, semuanya berubah menjadi pisau tajam yang menusuk hatiku. Aku tahu Sueer tidak memiliki niat baik, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebulan kemudian, setiap kali Ye Yingan bersiap tidur denganku, Sueer akan mengirim pelayan untuk memberi kabar. Mengatakan dia tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Meminta Ye Yingan untuk menghiburnya. Ye Yingan yang awalnya hanya berkata aku akan segera kembali, lama-kelamaan berubah menjadi aku akan kembali nanti. Aku melihat Ye Yingan yang buru-buru pergi. Hatiku semakin mati rasa. Aku tahu dia tidak akan kembali malam itu. Sudah seminggu sebelumnya, dia menginap di tempat Sueer. Dia pikir dia menyembunyikan dengan baik. Setiap kali dia pulang saat subuh, dia berpura-pura baru saja bangun. Namun dia tidak tahu, pada malam-malam dia pergi tergesa-gesa. Aku tidak bisa tidur. Memikirkan itu, aku menundukkan kepala dan memberi isyarat pada pelayan untuk mengunci pintu. Pelayan itu berkata dengan suara lembut, tidak tega, Nyonya. Apakah Anda tidak menunggu sedikit lagi? Tuan masih peduli pada Anda. Peduli padaku, dengan peduli padaku. Dia akan bangun dari ranjangku untuk menghibur wanita lain. Aku tertawa pelan, lalu menarik selimut dan berbaring kembali. Sungguh lucu. Aku seorang wanita yang melintasi waktu. Sekarang malah menjadi seorang istri yang sangat disesali. Yang bahkan aku sendiri paling benci. Cinta memang benar-benar bisa merusak seseorang. Keesokan harinya saat aku terbangun, Ye Yingan sedang duduk di sisi tempat tidur mengeluh padaku. Kenapa kamu tidak menunggu aku tadi malam? Aku dengan santai membiarkan pelayan membantuku untuk membersihkan diri. Menunggu kamu untuk apa? Lagi pula kamu tidak akan kembali. Tidur dengan Yan Sue tadi malam enak tidak? Ye Yingan terlihat canggung sejenak. Kami tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menemani dia berbicara saja.
Kamu tahu sendiri kondisinya. Aku merasa agak kesal dan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku sudah mendengar banyak sekali alasanmu itu. Aku paham. Aku mengerti. Jadi kamu tidak perlu mengulanginya lagi. Lagi pula apakah kamu sedang meyakinkan aku? Atau sedang meyakinkan dirimu sendiri? Atau kamu sedang meyakinkan dirimu sendiri? Sudah sebulan lagi, ketika Ye Yingan kembali lagi dari Yansui, aku berkata dengan senyum, menyampaikan pemikiranku. Aku rasa kamu terus-menerus berlari ke sana kemari bukan solusi yang baik. Bagaimana kalau aku atur jadwal untukmu sesuai dengan aturan selir, supaya kalian punya jadwal tetap? Dengan begitu kamu tidak perlu kembali ke kamar utama. Aku akan mengirimkan barang-barangmu ke sana. Dan ketika saatnya tiba, kamu tinggal ke sana untuk istirahat saja. Mendengar itu, wajah Ye Yingan langsung berubah. Luo Jia, apa maksudmu ini? Suer, tubuhnya tidak baik. Dia tidak bisa melakukan hal-hal itu. Kamu kan sudah tahu itu. Bagaimana bisa kamu bilang seperti itu? Mengatur jadwal selir? Kamu tidak sengaja menyakiti hatinya, ya? Apakah kamu tidak merasa seperti sedang menambah garam di lukanya? Aku terpaku di tempat. Perasaan tertekan dalam hatiku hampir membuatku sesak nafas. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan suami istri. Kamu datang padaku untuk melakukan kewajiban suami istri. Setelah itu, kamu pergi menenangkan dia yang tidak bisa tidur. Kamu menganggap aku ini apa? Aku menatap pria di depanku yang semakin asing. Semua kenangan indah kita seolah menjadi gelembung yang hancur saat tersentuh. Mendengar itu, Ye Yingan terdiam. Lalu dia mengangkat lengan dan pergi. Aku menghapus air mata di sudut mataku. Melihat daun-daun yang mulai menguning di luar jendela, hatiku terasa sepi dan hampa. Keesokan harinya, Ye Yingan datang dengan membawa sekotak kue. Ye Yingan, ini kue osmanthus kesukaanmu. Aku sudah antri 2 jam untuk membelinya. Dulu, ketika dia membuatku marah, dia selalu mencari makanan yang aku suka di seluruh kota. Aku pun selalu mengomel sambil tertawa. Sambil ia memasukkan makanan itu ke dalam mulutku, hatiku terasa kosong. Untuk sejenak, aku tidak bisa membedakan waktu sekarang. Hingga Ye Yingan dengan santainya bersuara dan membawaku kembali ke kenyataan. Suer tidak akan bisa menjadi ibu seumur hidupnya. Bisakah kamu mengajak anak-anakmu ke sana bermain? Biar dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Mendengar itu, aku marah dan menyapu kue-kue yang ada di meja ke lantai. Aku berteriak memerintahkan dia keluar. Tidak heran dia tadi selalu ingin berbicara tapi terdiam. Tidak heran dia tiba-tiba bersikap lembut untuk menyenangkanku. Aku kira dia sedang meminta maaf atas pertengkaran kemarin. Namun ternyata, dia malah berencana mengincar anak-anak kami. Mereka berdua adalah anak kembar yang aku perjuangkan untuk lahir. Jika bukan karena mereka, kenapa aku harus menahan pernikahan yang bagaikan air mati ini? Memikirkan itu, aku menunjuk Ye Yingan dan berteriak keras. Ye Yingan, kamu tidak punya hati. Yansui ingin punya anak. Kalian bisa punya anak sendiri. Kenapa harus merebut anakku? Tapi Ye Yingan malah memandangku dengan tidak setuju. Luo Jia, kamu gila ya? Kamu tahu Suer tidak bisa melahirkan. Kenapa kamu masih bicara kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Tidak rasional? Hatiku terasa dingin. Aku tidak ingin lagi bertengkar dengan dia. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju halaman belakang Yansui. Aku mendorong pintu yang sedikit terbuka. Aku mendekat ke Yansui yang berpura-pura bersandar di tempat tidur. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin suamiku. Aku bisa memberikannya. Tapi kamu ingin anakku. Itu adalah mimpi. Ye Yingan yang mengejarku tiba-tiba terhenti. Dia menatapku dengan tidak percaya. Luo Jia, kamu bilang apa? Kamu dan aku adalah suami istri. Kamu bicara apa tentang tidak boleh atau apa? Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku merasa jijik mendengarnya. Aku memotong kata-kata manisnya dengan wajah dingin. Saat itu, Yansui yang sedang terbaring di tempat tidur tiba-tiba terbatuk keras. Dia batuk sambil berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saudari, apakah kamu salah paham? Aku dan Sige, seharusnya kamu memanggilku Nyonya. Aku memandangnya dengan jijik. Kamu sudah jadi selir. Harusnya kamu tahu aturan selir. Kamu memang telah menyelamatkan hidupnya. Tapi aku yang menjaga rumah tangga. Meneruskan keturunan juga merupakan besar jasa. Ayahmu adalah gurunya. Kamu pikir dia tak bisa melepaskanmu seumur hidup? Tapi aku yang merawat orang tuanya sampai akhir hayat. Menjaga berkabung 3 tahun. Itu adalah jasa yang lebih besar lagi. Aku tersenyum memandang Yansui yang diam membisu. Aku melanjutkan berbicara dengan tenang. Aku adalah putri bangsawan dari istana. Memiliki anak lelaki dan perempuan. Dan telah menjaga keluarga suamiku selama masa berkabung. Posisi sebagai istri sahku kokoh seperti gunung Tai. Selama aku tidak meminta cerai, apapun yang kamu lakukan tidak akan menggoyahkan posisiku. Meskipun kamu memiliki perasaan yang mendalam. Tapi selama aku ada di sini, kamu akan selamanya menjadi selir. Namun, selama kamu tidak mengganggu anak-anakku, aku bisa memberimu jalan hidup. Tapi kalau kamu tidak tahu diri, aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Kemudian, aku tidak peduli kalau Yansui yang ketakutan dan terluka sampai pingsan. Aku berbalik dan pergi dengan angkuh. Keesokan harinya, setelah ibu tahu tentang keadaanku, dia datang untuk mengunjungiku di rumah.
Dia menatap wajahku yang semakin kurus dan tidak bisa menahan keluhannya. Aku benar-benar tidak menyangka gadis yang hampir mati itu ternyata bisa menimbulkan begitu banyak masalah. Seandainya aku tahu seperti ini, aku lebih baik membuat marah sang kaisar daripada membiarkannya masuk ke rumah. Aku menatap ibuku yang naif dengan lembut. Hatiku terasa sangat pahit, tapi itu juga tidak ada gunanya. Meskipun ibu bisa menghentikannya untuk sementara, tapi tidak akan bisa selamanya. Yan Sui, jika dia sudah berniat begitu, pasti akan mencari cara untuk mendekati Ye Yingan. Sedangkan Ye Yingan juga memiliki perasaan padanya. Bagaimana orang lain bisa menghentikannya? Untungnya mereka belum melakukan hubungan suami istri. Ibuku dengan canggung ingin menganweiku. Namun aku tanpa ampun memutuskan. Bukan dia tidak ingin, tapi dia tidak bisa. Setiap kali dia menganwei Sue kembali, tubuhnya selalu membawa aroma wanita. Sepertinya mereka sudah melakukan hal-hal intim itu. Hanya saja belum sampai pada akhirnya. Ibuku terkejut menatapku, kemudian menangis sambil memelukku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu membawanya masuk ke rumah. Meski harus membuatmu mendapat nama buruk, itu lebih baik daripada melihatmu seperti ini. Hati yang hancur. Mendengarnya, aku hanya merasa tak berdaya. Wanita zaman dulu meski tak mengerti apa itu perselingkuhan emosional, tapi mereka secara samar bisa merasakan betapa sakitnya hati seorang suami yang berpaling. Saat itu, anak laki-laki yang sedang bermain tiba-tiba datang. Dia dengan kikuk menghapus air mata ibunya. Nenek, jangan menangis. Kami akan melindungi ibu. Ibuku mendengarnya, lalu tertawa sambil menangis. Dia mencubit pipi kecil anaknya. Kalau begitu, kamu bilang ke nenek. Kamu berencana bagaimana melindungi ibu? Anakku berpikir sejenak, lalu dengan bangga berkata, sejak wanita itu masuk ke rumah, ibu dan ayah sering berdebat. Kami tidak suka orang yang membuat ibu tidak bahagia. Jadi kami tidak suka dia. Kemudian anak perempuanku juga ikut menambahkan. Ayah selalu menyuruh kami bertemu wanita itu. Tapi kami tidak mau pergi. Ayah membuat ibu tidak bahagia. Aku juga tidak suka ayah. Setelah mendengarnya, hatiku memang sangat tersentuh. Tapi aku tetap berkata tegas pada mereka. Dia tetap ayah kalian. Kalian tetap harus menghormatinya. Karena di zaman ini, hormat pada orang tua lebih penting dari apapun. Aku tidak bisa membiarkan anak-anakku tidak tahu menghormati. Masalah antara aku dan Ye Yingan tidak seharusnya melibatkan anak-anak. Setelah itu, Yan Sui diselamatkan kembali. Begitu dia terbangun, hal pertama yang dia lakukan adalah menganggapku menjijikkan. Mungkin karena aku mengungkapkan isi hatinya langsung di depan, dia malah mulai terang-terangan bersaing untuk mendapatkan perhatianku. Dia terus-menerus mengganggu Ye Yingan siang dan malam, tidak membiarkannya dekat denganku. Yan Sui dengan jelas tahu bahwa rasa bersalah seorang pria cukup untuk membuatnya kokoh berdiri di halaman belakang. Dan di depan Ye Yingan, dia tidak lagi bisa dengan tegas berkata bahwa Sui tidak berusaha merebut perhatian. Dia hanya ingin bertahan hidup. Tatapan Ye Yingan terhadapku semakin penuh rasa bersalah. Rasa bersalah ini semakin memuncak. Setelah Yan Sui memberi obat dalam tehnya, Luo Jia, aku salah. Ye Yingan berkata dengan wajah pucat padaku. Dulu dia hanya mengatakan ingin hidup. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini akan berakhir seperti ini. Aku menatap pria yang kebingungan di depanku. Aku tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu benar-benar tidak menyangka? Atau kamu ingin dia menjadi istrimu yang sah? Kamu tahu dia sudah mengingatmu selama 8 tahun. Tapi masih dengan tidak malu-malu menggunakan alasan mulia untuk membenarkan sumpahnya yang dulu hanya mencintaiku. Aku tidak memperhatikan wajah Ye Yingan yang pucat, dan melanjutkan. Selain itu, kalian sudah melakukan hal-hal intim. Hanya saja belum melewati batas. Hanya karena kamu khawatir tubuhnya tak bisa bertahan. Apa kamu benar-benar pikir aku tidak tahu? Sekarang kalian berakhir dengan sempurna. Mengapa kamu harus berpura-pura sedih dan merasa bersalah di hadapanku? Apakah kamu merasa jijik karena dia tinggal di sarang bandit selama 8 tahun? Merasa jijik karena dia tidak lagi perawan? Kamu bohong. Ye Yingan menyempitkan matanya dengan tajam. Dia seolah-olah disiram dengan air dingin dari kepala hingga kaki. Melihat itu, aku tersenyum dingin sambil meneteskan air mata. Ternyata kamu juga hanya seorang munafik. Ye Yingan terengah-engah dengan hebat. Dia menunjukku dan membalas dengan marah. Kamu tahu dia berniat buruk. Mengapa kamu biarkan aku mendekatinya? Apakah kamu memang mencintaiku seperti ini? Mendengar itu, aku menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak percaya. Di mana aku tidak menghalangimu? Tidakkah kamu ingat saat aku menghalangimu? Kamu memarahiku saat itu. Lalu mengapa kamu tidak melanjutkan untuk menghalangiku? Ye Yingan berteriak marah. Aku tertawa sinis, menghapus air mata di wajahku. Karena aku tidak mencintaimu lagi. Sebelum kalian menyelesaikan urusan kalian, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku kini masih mempertahankan pernikahan ini hanya untuk kedua anakku. Kamu masih muda. Setelah aku bercerai, kamu pasti akan menikah lagi. Dan anak-anakku, baik bersama ibu tiri atau di tangan Jian Sui, tidak akan baik-baik saja. Aku adalah putri dari kediaman Wang. Anak-anakku memiliki ibu kandung yang bergelar tinggi. Mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Terkait Jian Sui, kalian sudah berhasil. Dia sudah menjadi selirmu yang sah.
Jika kamu memang menyayanginya, aku akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk malam bersama. Ye Yingan memandangku dengan santai. Suara mulai gemetar. Luo Jia, apa ini balasanmu padaku? Mendengar itu, aku tak bisa menahan senyumku. Bukankah memang begitu, aku sedang membalas kalian. Harus tahu bahwa dulu Jian Sui menangis. Berkata bahwa dia hanya ingin hidup, tidak berani merebut perhatian. Dan Ye Yingan waktu itu juga bersikap bijaksana. Berkata bahwa dia ingin membalas budi guru. Membalas budi Jian Sui yang telah menyelamatkannya. Namun sebenarnya dia hanya orang biasa yang tergoda oleh kecantikan. Saat itu semua orang menganggap Jian Sui kasihan dan aku cemburu. Sekarang aku akan memberitahu dunia bahwa aku bukan orang yang cemburu. Aku malah sangat besar hati. Sangat besar hati sampai bisa merestui suami dan selirnya. Berkembang di depan mataku. Sementara Ye Yingan yang dulu membenci Jian Sui karena tidak suci, menahan kedekatan dengan Jian Sui, namun tak bisa mengeluh. Karena dia tahu Jian Sui telah berjasa padanya. Mengingat ini, senyum tipis muncul di wajahku. Dulu kalian memaksa aku dengan budi. Sekarang aku akan mengembalikan semuanya pada kalian. Beberapa waktu kemudian, Ye Yingan terlihat lebih kurus daripada sebelumnya. Dia memandangku dengan mata penuh penderitaan. Tuo Jia, aku hanya mencintaimu. Namun aku dengan tidak sabar memotong kata-katanya. Sebelum menikah, aku sudah katakan padamu, aku tidak bisa berbagi suami dengan orang lain. Jika kamu masih seorang pria terhormat, kamu seharusnya mematuhi janji kita berdua. Aku tidak akan membiarkanmu mendekat lagi. Melihat bahwa dia masih tidak putus asa, aku terus memberi pernyataan keras. Kamu sudah kehilangan ketulusan hatiku padamu. Jika tidak ingin kehilangan ketulusan hati kedua anak kita, kamu harus mempertahankan citra pasangan yang penuh kasih di depan orang lain. Agar anak-anak kita tidak kecewa. Ye Yingan memandangku lama sekali. Saat dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk berbicara, sebuah sosok tiba-tiba masuk dengan cepat.